Yang ketiga itu yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Pasti nggak asing ya apa itu ceramah. Sebelumnya mari kita mulai materi kali ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Bentar. Nah, selain ceramah ada pula pidato dan khutbah. Jadi beda ya antara pidato dan khutbah. Nah, Ibu jelasin tentang ceramah dulu. Kan ini ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, baik itu pengetahuan dan lain sebagainya. Dan yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Misalnya di antara kalian itu ada yang membicarakan tentang ekonomi, misal. Nah, misalnya di kantin gitulah ya. Yang ngedengerinnya itu bukan satu orang tapi banyakan. Nah, itu Ibu masih bisa disebut ceramah enggak? Enggak. Karena yang ceramah itu yang menyampaikan adalah orang yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi orang yang ahli di bidangnya. Misalnya dia boleh menyampaikan ekonomi, tapi memang misalnya dia adalah guru ekonomi atau misalnya pernah sekolah di jurusan ekonomi atau memang bidangnya ahlinya tentang akuntansi dan lain-lain ya. Nah, adapun pidato dan khutbah, apa itu pidato? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Nah, kalau tadi memberikan informasi, sekedar memberikan informasi atau pengetahuan kan. Nah, kalau ini itu ada pembicaraan di depan umum yang cenderungnya persuasif atau ada unsur ajakan. Nah, kayak apa tuh? Demo itu juga sama aja ya. Kan kalau misalnya demo itu ada pidatonya ya. Nah, itu ada ajakan-ajakannya, ada unsur ajakan-ajakannya. Nah, kayak misalnya Bapak Soeharto berpidato kan itu pasti ada unsur ajakan-ajakannya, misalnya untuk membangun negara misalnya, ya kan, dan lain-lain. Terus ada juga khutbah. Kalau khutbah berbicara di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi kalau khutbah itu hanya berbau tentang agama. Nah, jadi kalau misalnya ngejelasin tentang unsur agama yang memperkuat iman, atau misalnya tentang misalnya tata krama dalam agama misalnya ya. Nah, itu disebutnya khutbah. Jadi beda ya antara ceramah, pidato dan khutbah. Oke. Selanjutnya penyampaian ini ya tentang balik lagi ke ceramah. Jadi penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai di bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang. Ini ceramah, balik lagi ke ceramah. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi. Ya, bisa langsung misalnya ya. Nah, misalnya kayak Ibu sama kalian misalnya. Ibu misalnya dulu belajarnya di Fakultas Bahasa dan Sastra, otomatis Ibu pernah belajar tentang bahasa ya. Nah, bahasanya kan global. Sebelum belajar bahasa Arab pasti Ibu juga mendalami dulu bahasa Indonesia, dari mulai cerpen, puisi, teks planasi, teks prosedur juga udah pernah belajar ya di sekolah ya, dan di di universitas juga pernah sama. Nah, yang menyampaikan adalah orang bidangnya. Jadi kayak misalnya kalian tuh kayak di kelas nih. Kan kalau misalnya gurunya itu adalah dulunya memang linier, berarti itu adalah disebut ceramah. Nah, tapi kalau misalnya nggak linier itu sebenarnya nggak, tapi insya Allah sih kalau misalnya guru mungkin mereka pasti belajar dulu kan.
Nah, medianya itu bisa langsung, tidak langsung. Kalau langsung mungkin kayak di kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tidak langsung seperti sekarang kita, nah, via Zoom, via Instagram, kalau kekinian ya, via televisi, radio dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada yang mau tanyain sampai di sini? Ngerti ya? Kalau ngerti, Allah. angkat jempolnya. Dancing. Oke, lanjut. Nah, menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, kan kalau misalnya tadi ceramah itu memberikan informasi. Nah, informasi itu apa sih? Informasi itu merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu hal, misalnya bersifat publisitas dan ditujukan untuk umum. Udah pasti ya. Namanya juga misalnya ibarat apa ya? Reporter misalnya, reporter menyiarkan langsung misalnya, kan itu memberikan informasi, pasti ditujukannya untuk publish, untuk orang umum kan, secara umum. Nah, oke. Pokok-pokok isi informasi itu didapat dengan memperhatikan unsur 5W, yang why, what, when, terus hanya who, which why ya, where, which why, gimana, what, when. Nah, permasalahan itu bahasa Indonesia ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu yang maksudnya who, how, whom, where, which, why, what, when. Nah, itu ya maksudnya. Nah, permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak, otomatis ya. Nah, kayak tadi Ibu contohkan reporter, pasti kan itu udah fakta gitu ya, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ya, yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan sesama. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Dan ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat ataupun paragraf sederhana. Oke, udah ngerti lah ya, pasti pertama menyimak, kayak kalian lah di kelas, pertama menyimak dulu kan guru dan menjelaskan, terus kalian baru mencatat, baru menyusun informasi. Dan kalian misalnya udah mencatat, pasti kalian menelaah kembali kan, oh maksud ibu teh gini, kalian minimal ngerti catatan kalian. Nah, nggak sekedar coretan-coretan doang kan. Oke, selanjutnya. Nah, jenis-jenis informasi. Adapun jenis-jenis informasi itu kebagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama berdasarkan fungsi. Yang kedua berdasarkan format penyajian. Nah, ada yang berdasar lokasi peristiwa, ada yang juga berdasarkan bidang kehidupan, ada juga yang berdasarkan bidang kepentingan. Nah, Ibu jelasin satu persatu. Oke. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan, yaitu informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca. Itu berarti berdasarkan fungsi ya. Ya, kan kalau misalnya kayak ibarat inilah novel kan untuk hiburan gitu kan. Terus apa? Kayak koran kan untuk membaca, untuk pengetahuan kayak gitu kan. Itu teh informasi itu bisa berdasarkan beda-beda ya. Nah, kayak informasi berdasarkan format penyajian. Format penyajiannya beda-beda, bisa berbentuk tulisan, gambar, ada lisan, ada kayak anekdot, ada kayak bentuknya tulisan misalnya kayak koran gitu, juga ada yang bentuk misalnya gambar atau lisan langsung nonton berita, atau misalkan bisa disiarkan juga bisa kan. Nah, oke. Selanjutnya, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Itu bisa nasional, daerah, atau bisa mancanegara ya. Dalam koran pun ya, makasih Pak. Nah, dalam koran pun kan ada beberapa ya, ada beberapa sub gitu ya. Ada misalnya yang di dalam halamannya itu berita tentang
informasi daerah, ada yang khusus untuk halamannya itu untuk nasional, terus ada juga yang untuk mancanegara ya, internasional gitu. Nah, dari beberapa negara gitu ya. Nah, mancanegara gitu, oke. Nah, sama ya, dalam berita juga suka ada kan, misalnya berita khusus mancanegara, ada berita khusus apa? Untuk nasional Indonesia saja, gitu kan. Sama terus kayak reporter juga ada yang langsung di peristiwa di lokasi misalnya di luar negeri. Ada juga yang di lokasi langsung misalnya di tempat kejadian musibah misalnya kayak tsunami itu di Aceh misalnya dan lain-lain. Oke, selanjutnya informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan itu bisa termasuk kayak pendidikan kan, kalau kehidupan itu tidak lepas dari 7 unsur kan, dari mulai pendidikan, kesehatan tuh kan, musik, sastra, budaya, iptek tuh ilmu pengetahuan teknologi, oke ya, itu manusia itu tidak luput dari 7 unsur itu ya. Kita butuh pendidikan, oke. Hidup tuh butuh pendidikan, walaupun misalnya pendidikannya mau formal mau non formal, tetap kita butuh pendidikan. Olahraga untuk kesehatan ibaratnya ya, jadi maksud di sini lebih globalnya kesehatan. Terus musik sebagai hiburan atau sastra ya, ini udah mencakup. Terus budaya juga, sebenarnya budaya, musik, sastra itu udah mencakup budaya ya, dan ilmu pengetahuan sebenarnya lebih ada banyak, ada 7 ya. Terus ada informasi berdasarkan kepentingan. Kak Alvin, kamu belum mandi? Batur mah udah carantik, kamu maka ketiduran kene. Dicatat, sambil dicatat ya. Boleh belum mandi juga, asal catat juga. Jangan lupa. Informasi berdasarkan kepentingan. Nah, yang pertama informasi menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup ya. Jadi informasi menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup pembaca otomatis lah ya. Terus informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Kadang misalnya kayak ibu misalnya kadang membaca buku itu untuk mendapatkan informasi gimana sih biar ibu tuh tetap misalnya selamat, sehat dalam menjalankan kehidupan ini gitu kan, atau menyangkut perubahan pengaruh terhadap kehidupan pembaca. Informasi menyangkut perubahan dan pengaruh, misal mencari ibarat buku yang bisa memberikan motivasi lah untuk menjadi seseorang misalnya untuk lebih baik lagi dalam kehidupannya gitu ya. Nah, itu kan ada kepentingan, berdasarkan kepentingan. Kalau ibu misalnya butuhnya untuk menangkal virus corona, nah berarti ibu harus mencari informasi tentang itu kan, virus itu, cara menangkalnya gimana dan lain-lain itu. Jadi berdasarkan kepentingan informasi itu ya. Jadi informasi itu kebagi menjadi 5 ya. Yang pertama informasi berdasarkan fungsi, yang kedua informasi berdasarkan format penyajian, yang ketiga informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yang keempat informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan yang terakhir informasi berdasarkan kepentingan. Oke, selanjutnya nah, tanggapan terhadap isi ceramah itu dapat berupa pertanyaan, ungkapan persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, atau sanggahan. Pastilah ya, kalau misalnya dalam ceramah itu pasti kan ke audiens itu banyak lah ya kan, nggak satu tapi banyak. Pasti setiap kepala punya pendapatnya sendiri. Jadi ada ketika misalnya kita menanggapi ceramah pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang misalnya ada penolakan, ada kritikan, itu pasti udah biasa ya. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian perlu menyimak ya. Menyimak ceramah yang kalian tuh dengar. Nah, terus yang tadi udah dijelasin ya ini mah. Jadi kayak misalnya ibu menjelaskan tentang materi yang ibu sampaikan. Nah, berarti kalian tuh yang pertama menyimak dulu, harus ngerti dulu. Misalnya ini kan ibu bikin poin PowerPoint-nya agak detail ya. Jadi misalnya kalau saya ngerti ya saya cukup mencatat sub-subnya aja misalnya. Ya kan yang dari pertama yang penting kalian berarti menyimak dulu.
Dari menyimak berarti kalian bisa mencatat, menyimpulkan mana sih yang penting, mana yang enggak. Terus memberi tanggapan materi ceramah baik berupa kritik, saran. Misalnya kalian udah ibu paparin semuanya, kalian nggak ngerti misalnya, bisa kalian tanyakan. Kalau misalnya kalian kurang kurang sepaham, misalnya, Bu, saya pernah baca dengan buku ini, judul ini, ceramah tuh begini begini begini, misalnya. Boleh misalnya, kan bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi ada di dalam teks ceramah itu ada kalimat majemuk ya. Nah, kalimat majemuk bertingkat itu ada kalimat majemuk berhubungan dengan akibat. Contohnya itu sehingga, sampai, maka ya. Terus ada kalimat majemuk hubungan cara, yaitu dengan kalimat majemuk hubungan sangkalan, yaitu seolah-olah atau seakan-akan. Terus yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan, yaitu padahal atau sedangkan. Kalimat majemuk hasil, makanya. Kalimat majemuk hubungan penjelasan, bahwa atau yaitu. Kalimat majemuk hubungan atributif, yang. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh kalimat majemuk bertingkat ya. Ini ada oke. Ya, tadi giniin enggak Bapak, bisa enggak ya? Nih, akibat ya. Ia terlalu kerja keras sehingga dia jatuh sakit. Oke. Nah, yang kedua, cara. Kan cara itu tadi katanya dengan ya. Bu Martin akan memberitahu suaminya dengan cara menelponnya nanti malam. Ya, itu ada kata dengan. Nah, terus sangkalan. Keadaan di dalam kotak kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Ya, sangkalan gitu ya. Kayak misalnya contoh lain lah ya, dari akibat. Dari awal ya. Akibat tuh kan goalnya kan, ia terlalu kerja keras sehingga jatuh sakit. Dia sangat dia belajar sangat sungguh-sungguh. Ini gimana nih? Di YouTube nggak ada ya? Ada nggak? Ada di YouTube-nya. Cepet nggak? Tuh di sininya blank ya. Nah, semoga aja ya Anda. Oke. Nah, cara akibat yang tadi ya, ia sangat rajin belajar sehingga ia mendapatkan ranking pertama, kayak gitu kan goalnya. Cara, Bu Martin akan memberitahu suaminya dengan cara menelponnya nanti malam. Misalnya Ibu Ine ingin menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan cara menampilkan PowerPoint di Zoom meeting, kayak gitu ya. Sangkalan tuh keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun terjadi. Nah, kayak gini. Apa ya? Ya itu sangkalan lah ya, seolah-olah nggak kenapa-napa, seolah-olah pada sangkalan ya, ngerti nggak lah ya, sangkalan. Terus kenyataan, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak, pura-pura nggak punya uang padahal dia orang kaya misalnya, gitu ya. Oke, hasil, tempatnya licin makanya Anda jatuh, kan? Misalnya hasil kan ya. Terus
ceramahnya dia sukses misalnya gitu kan. Oke, hasilnya kan. Penjelasan berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Itu bahwa, penjelasan itu bahwa ya. Bisa bahwa, bisa yaitu ya. Kan kalau misalnya kalian sering di buku tuh ada penjelasan yaitu itu udah menjelaskan penjelasan kata majemuk penjelasan ya. Yang terakhir, kalimat majemuk berhubungan dengan atributif. Istri yang datang bersama dia itu istri yang datang bersama dia itu seorang insinyur. Kata majemuk bertingkatnya itu kan kata majemuk bertingkatnya itu kan atributif yang ditandai kata yang. Misalnya Ibu Ina Nurlailasari itu yang memakai kacamata. Siswa-siswi SMA Jampang Tengah itu yang memakai logo warna hijau misalnya anak pramuka itu yang menggunakan baju pramuka gitu. Oke. Selanjutnya, ngerti ya sampai di sini? Angkat jempolnya kalau ngerti. Ini tuh perlu ya, kalian kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah ini itu kalian tuh perlu hafal. Jadi perlu hafal ya, misalnya akibat itu apa aja, cara itu apa, sangkalan itu apa. Oke. Nah, selanjutnya itu gimana ya kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua itu adalah kata teknis, yang ketiga itu adalah kata kerja mental, yang ketiga ya tadi keempat itu kata yang menunjukkan argumentasi, dan yang kelima itu kata-kata persuasif ya. Apa itu kata ganti? Kata ganti itu kan ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya kalau dalam teks ceramah itu kata gantinya yang biasa digunakan adalah saya. Kalau misalnya si penceramahnya menggunakan saya, misalnya saya harap ibu bapak menyimak apa yang saya sampaikan misalnya. Nah, kalau misalnya dia menggunakan saya, tapi kalau misalnya ada juga yang menggunakan kami sebagai kelompoknya ya. Misalnya kami misalnya dari komunitas bla misalnya. Kami berharap bla 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 gitu ya. Jadi ada yang mengatasnamakan sendiri, ada yang kelompok ya. Jadi kata gantinya itu ada yang kata ganti pertama dan kata ganti yang kedua biasanya ya. Kata ganti keduanya misalnya Bapak Ibu hadirin sekalian misalnya ya. Yang saya hormati, berarti itu kan sapaan ya, untuk sapaan. Jadi untuk orang ketiga itu enggak dipakai ya biasanya di dalam teks ceramah. Oke, selanjutnya kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Itu bisa sarkastis, eufemistis, tata krama, santunan bahasa, etika bahasa. Nah, kalau misalnya tata krama kalian udah biasa lah ya. Tata krama dalam berbahasa, berperilaku dan lain-lain, santunan berbahasa, etika berbahasa kalian pasti udah tahu lah. Sarkastis itu kasar lah ya, kata-kata kasar misalnya, tapi misalnya apa ya, otak udang misalnya. Otak udang tuh maksudnya apa sih? Ya kamu nggak punya otak lah, otak udang gitu, nggak. Misalnya bisa otak dasar misalnya apa? Sesuatu kasar lah ya, sesuatu kasar. Di mana otakmu misalnya kan? Ya itu adalah sarkastis. Kata peristilahan tapi kasar. Gitu. Ada eufemistis tuh malah kebalikannya. Misalnya kan kalau misalnya kita bilang bodoh, itu kan itu kasar ya. Nah, kalau eufemistis tuh misalnya menggunakan bahasa yang halus kayak kurang pintar misalnya. Tidak kaya misalnya, kan maksudnya miskin gitu kan, tapi lebih lembut gitu.
kita memilih kata yang lebih kayak di PHK, kan itu PHK tuh kasar ya, jadi asli bahasa eufemistisnya dirumahkan gitu ya, lebih sopan. Kalau sarkastis itu memang bahasanya bahasa peristilahan tapi kasar, kayak misalnya otak udang, ada udang di balik batu ada otak udang, otak dungu misalnya. Bener gak? Apalagi ya, playboy chapteri misalnya ya kan. Nah, ongkoh gayanya bagus gitu kan, tapi tak berduit misalnya. Playboy chapteri itu kan maksudnya itu sarkastis ya, kasar ya. Tak bermodal, tak punya tampang gitu, jadi disebutnya playboy chapteri gitu kan. Nah itu bahasa sarkastis begitu lah ya. Oke. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Bisa yang argumentasi itu bisa sebab dan akibat. Biasanya menggunakan misalnya nih, jika bla 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 maka bla bla bla. Sebab bla 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 itu penjelasan ya. Yang argumen ya itu pasti menjelaskan argumen yang ada di pikiran si penceramah. Oke. Ada juga yang menggunakan hubungan tempo. Tempo itu pasti berkaitan dengan waktu ya. Temporal dan perbandingan atau pertentangan. Misalnya yang tempo itu kemudian, itu kan berkaitan dengan waktu ya. Pada akhirnya, kalau yang bertentangan itu kayak sebaliknya, berbeda halnya misalnya. Namun kayak itu ya. Oke, yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental ya. Kata kerja mental itu kayak yang menggunakan perasaan. Ibarat diharapkan gitu. Ibu mengharapkan sesuatu misalnya kan, itu pasti udah pakai perasaan lah ya. Kayak memperhatikan, pasti pakai perasaan. Kayak misalnya kalian memperhatikan seseorang itu pasti udah pakai perasaan ya. Terus kan kayak memperkirakan, mengagumkan ya kan, kayak mengagumi kalian misalnya itu udah menggunakan perasaan. Itu adalah kata-kata mental. Oke, yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Ini bahasa Inggris ya, persuasif ya. Yang ini ya benar. Kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya. Jadi persuasif itu maksudnya ajakan ya. Ibu harap kalian belajar sungguh-sungguh. Itu kan kalian tuh perlu misalnya kan, perlu belajar di rumah kan. Kalian harus misalnya mencapai cita-cita kalian. Itu kan udah kata-kata persuasif atau ajakan. Oke. Selanjutnya kita langsung ke struktur. Strukturnya itu ada 3 ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga itu penutup. Pendahuluan tuh isinya isunya apa, permasalahannya apa, dan pandangan penulisnya seperti apa. Ini opsional sih ya, kadang dipakai kadang enggak. Terus yang kedua isinya itu pendapat-pendapat dan fakta. Nah, yang ketiga yaitu simpulan dan rangkuman. Nah, oke. Selanjutnya contoh nih pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak halangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar itu sarkastis ya, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, ini adalah contoh pendahuluan. Tadi pendahuluan tuh isunya tuh apa sih, masyarakat sekarang tuh kan jadi kurang baguslah dalam berbicara ya, permasalahannya ya ini tuh kan jadi dampaknya itu jadi gak enak diterima oleh orangnya kan, orang yang ngedengarnya karena bahasanya yang kasar. Oke, isinya. Nah, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral
agama dan nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab santunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, ini pasti kan sesuai dengan teori ya, fakta ya. Kayak misalnya apa itu kesantunan gitu kan? Berarti dia udah mencantumkan di isi atau di argumen, ya, oke, di rangkaian argumen. Jadi di sini tuh isinya pendapat buku ini, ahli ini gitu kan. Semuanya dicantumkan di sini. Oke, selanjutnya penutup. Contoh penutup kayak ini. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Nah, anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, ini kan kesimpulan dari pendahuluan dan isi yang tadi ya, rangkaian isi yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya topik teks ceramah. Nah, kan kalau misalnya dalam ceramah itu apa sih yang biasa diangkat? Permasalahan apa sih Bu yang selalu diangkat? Banyak banget ya, pertanyaannya bisa sebenarnya ya, tapi biasanya itu pertama ada masalah pendidikan, ada peristiwa aktual, ada pendapat pribadi, ada pengalaman dalam pekerjaan ya, ada pelajaran sekolah atau kuliah. Jadi makanya pembelajaran ini pun kata Ibu dianggap sebagai ceramah. Ada isu budaya, permasalahan sosial, remaja, hobi dan keterampilan, peristiwa hangat yang dalam pembicaraan publik gitu ya. Terus masalah keagamaan, biografi tokoh terkenal dan minat hal halayak. Nah, oke. Ini temanya banyak sih. Kalian tuh kalau misalnya cari di internet tema ceramah itu banyak. Mau apa aja. Tapi beda sama khutbah ya. Jadi kan kalau misalnya di dalam Google kita misalnya searching ceramah, tapi isi teksnya itu kebanyakan khutbah. Ya. Kenapa yang bikin Google itu kan nggak cuma anak orang yang misalnya udah S1 kan, ada juga anak SMA yang punya link Google tuh, ada yang anak SMP juga kan. Nah, mereka tuh kan ada punya link YouTube Google sendiri, punya website sendiri. Nah, jadi kalian harus bisa, kalau kalian sekarang udah tahu ilmunya, kalian harus tahu mana yang ceramah, mana pidato, dan mana khutbah. Itu berbeda ya. Nah, kalau misalnya dalam Google itu ceramah itu khutbah sama pidato itu sama, padahal mah kalau kita tahu misalnya isinya baca, oh ini mah bukan, ini khutbah. Ketika kalian baca teks, oh ini mah pidato, oh ini mah ceramah. Ya, oke. Nah, selanjutnya tujuan dari ceramah itu apa sih? Tujuannya itu ada dua ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu kebagi menjadi 3, yaitu pertama informatif untuk memberi tahu, yang kedua persuasif untuk mempengaruhi atau untuk mengajak ya, dan menghibur, rekreatif untuk hiburan ya. Oke. Tujuan khususnya yaitu rincian dari tujuan umum. Misalnya tujuan umumnya itu budaya Indonesia. Nah, tujuan khususnya melestarikan budaya Indonesia yang ada di daerah Jampang Tengah misalnya gitu. Kan itu udah khusus. Ya, jadi bentuknya piramida terbalik gitu. Sering. Jadi asalnya umum, judulnya misalnya tentang budaya Indonesia. Nah, misalnya tujuan khususnya misalnya melestarikan budaya Indonesia yang terdapat di daerah Sukabumi. Itu kan tujuan khusus ya. Seperti ya.
Proses mengkonstruksi teks ceramah. Yang pertama, menentukan dulu topiknya apa. Kalau kalian misalnya pengen membuat teks ceramah ya, kalian tuh misalnya menentukan topiknya apa, isunya apa, terus merumuskan tujuannya, rumusinlah tujuannya, penyampaiannya apa ya. Terus menyusun kerangka, udah menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks naskah ceramah, baru menyuntingnya. Oke, nah ini udah biasa lah ya. Nah terus selanjutnya kerangka. Tadi kan bikin kerangka yang baik itu kayak gimana? Nah ini cara membuat kerangkanya. Yang pertama, kerangka ceramah itu kan ada tiga strukturnya, ada tiga kan. Yang pertama itu pengantar, isi, dan penutup. Berarti harus ada itu. Nah terus yang kedua, maksud dari ceramah yang diungkapkan itu apa sih? Ungkapin dengan jelas ya. Terus setiap bagian dalam kerangka ceramah memiliki satu gagasan. Jadi misalnya kalian mau ngegunain tentang temanya tentang remaja masa kini, jangan sampai dikaitkan dengan jadi kemana-mana lah ya, jangan. Jadi harus fokus tentang remaja. Jadi dari remaja malah ke pekerjaan, malah ke misalnya apa, pengalaman pribadi, enggak, tapi harus satu gagasan. Oke. Terus bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis, harus tersusun dari mulai pendahuluan dulu, isi, baru penutup. Gak mungkin dong isi dulu baru pendahuluan dan penutup, enggak, pasti harus berurutan sesuai struktur. Oke, selanjutnya kenapa? Menyusun ceramah berdasarkan kerangka tadi ya. Tadi udah. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh, lengkap namun bersemangat. Perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan bahan-bahan yang ada, yakni dengan jelas. Nah, kalian misalnya ngambil ceramah tentang remaja, nah tapi kalian juga harus benar-benar nyari materinya itu nggak asal-asalan, misalnya dari Google aja, padahal nggak tahu itu Google teh benar apa enggak ya. Nah jadi kalian harus mengkaji dulu bahannya secara kritis, secara benar-benar ya, benar gak ini tuh yang akan kalian sampaikan tuh. Meninjau khalayak dengan kelayakan dengan audiens. Nah misalnya kalian tuh audiensnya itu bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kalian ngejelasin tentang remaja, masuk gak? Jelas gak? Mungkin gak? Nggak mungkin kan. Jadi harus sesuai dengan audiens. Kalau misalnya kalian menjelaskan tentang remaja, tapi audiensnya juga harus remaja, anak-anak remaja berarti kan. Kalau misalnya ini audiensnya itu orang-orang apa yang ingin pengangguran, kalian kan ceramah tentang kerja, misalnya kerja keras misalnya, atau tentang apa ya namanya, etos kerja misalnya, tapi yang kalian ininya audiensnya anak-anak SMP, anak-anak SMA, mungkin enggak kan. Nah jadi mereka tuh harusnya kan tentang motivasi belajar dulu sebelum menjenjang ke etos kerja. Nah itu kan enggak cocok ya, jadi harus menyesuaikan dengan audiens. Terus yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Nah misalnya ibarat kalau tentang khutbah mah kayak gini lah ya gampangnya. Kan agama tuh banyak, agama Islam tuh banyak ya. Ada misalnya ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, udah tahu banyak misalnya ya yang berbeda. Tapi misalnya kalian ngebahas tentang fikih, ya mungkin kan fikih itu kan beda-beda. Sholatnya, takbirnya ada yang begini, ada yang begini, beda-beda lah ya. Nah jadi jangan ngebahas tentang yang menjadikan pro dan kontra, jangan ya. Misalnya tentang apa? Kalau tentang ceramah apa ya kira-kira? Ya itu kan tentang khutbah ya. Jadi intinya jangan yang menimbulkan pro dan kontra gitu. Oke. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Tadi udah ya, kan dari kerangka yang tadi menyusunnya. Terus yang kelima, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya iyalah, jangan misalnya yang nggak logis kayak misalnya dunia fantasi, nggak mungkin kan. Kamu sesuatu misalnya pengen
sukses pakai pintu Doraemon misalnya, nggak mungkin. Nah, jadi itu harus sesuatu yang logis. Dari sini ada yang mau tanyain? Boleh dinyalain kalau misalnya ada yang mau nanya. Ada yang mau tanyain? Ngerti semua? Angkat jempolnya kalau ngerti. Oke, ada yang mau tanyakan? Boleh dinyalain ininya. Hari sananya. Benar kalau kadut kan paling mangke mah. Nah, iu buruan. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyain nggak? Sekarang jam berapa? Jam 8. Enggak, Bu. Masih lama waktunya. Ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Sama ibu di sini nih dinyalain nggak? Bisa dibuka nggak, Bay? Ini. Dit suaranya. Bisa? Bisa. Dari ibunya udah dinyalain, dari ibunya nyalain. Ada yang mau tanyain nggak? Ada. Ngerti semua? Coba angkat jempolnya kalau ngerti. Jadi angkat jempol 1, 2. Bener ini ngerti ini teh. Kalau di kelas biasanya rame. Serius ngerti? Beda ya, ceramah, khutbah, dan pidato itu beda. Ya. Kalau misalnya ceramah itu harus hanya menyampaikan informasi, tapi sama orang sesuai bidangnya, sesuai ahlinya. Tapi kalau misalnya pidato itu ada ajakan, ada unsur ajakannya. Kalau khutbah itu membicarakan fokus pada tentang keagamaan aja. Ya. Itu sarananya banyak, bisa media, bisa Zoom, bisa dan lain-lain, TV, radio, langsung mau tidak langsung itu bisa. Oke. Banyak lah. Oke, ada yang bertanya lagi? Strukturnya cuma ada 3 ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Ada yang bertanya lagi nggak? Ayo. Beneran ngerti? Harus bisa ya membedakan ya. Nah, ketika misalnya kalian bertemu dengan tes nih, judulnya ceramah, tapi benar gak isinya ceramah? Bisa jadi itu isinya khutbah, ya kan? Misalnya kan kalau misalnya sehari-hari, kadang kita mendengar mau ceramah di A, padahal itu isinya khutbah. Gitu kan, mau ceramah di masjid A, mau ceramah di masjid ini, padahal itu bukan ceramah, namanya khutbah. Yes. Beda ceramah dan khutbah. Ada yang bertanya lagi? Udah jelas? Jelas?
Udah jelas? Cukup jelas? Oke. Ya udah, mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keluar dulu ya, kita bikin absen dulu.